Pemirsa, dari pengundian ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia ini berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Sementara tuan rumah Qatar bersama dengan Uni Emirat Arab dan Oman. Nah, bagaimana peluang potensi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Dengan formasi terkuat Saudi yang disiplin dan kuat secara fisik, kita akan lihat bagaimana analisanya bersama dengan narasumber kita, ada Abdul Haris. Selamat malam. Assalamualaikum. Bung Ais, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat ya, Bung ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau hasil grup kita di putaran 4 tadi, baik gak itu, Bung Ais? Ini apa ya, ngeri-ngeri sedap ya, bisa dikatakan demikian ya. Karena kita, ya kalau Arab Saudinya, kita ini menjadi satu keuntungan ya. Karena 2 kali pertemuan terakhir menghadapi Arab Saudi, kita tidak pernah kalah. Sekali imbang di Jeddah, dan juga kita menang 2-0 di GBK. Tapi lawan Irak ini PR besar buat kita. Karena Irak ini secara postur, secara kekuatan ini bisa dikatakan cukup bagus dan paling bagus menurut saya dibanding kontestan-kontestan lainnya di round 4 ini. Sehingga menghadapi Irak ini PR besar. Karena 3 pertemuan terakhir Indonesia menghadapi Irak, kita selalu kalah. Di Piala Asia kita kalah 1-3, kemudian di putaran kedua saat main di Basra kita juga kalah 1-5, di GBK kita juga kalah 0-2, artinya pelatih Patrick Kluivert harus cari cara bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan Irak di putaran 4 ini. Karena untuk bisa lolos langsung dari putaran 4 ini kita harus finish di puncak klasmen. Jika tidak finish di peringkat kedua berarti kita harus masuk ke round kelima dan melanjutkan perjuangan melalui playoff di Interkontinental. Tadinya saya mau bilang bahwa Indonesia yang bertemu Irak dulu itu bukanlah Indonesia yang sekarang. Tapi yang sekarang ternyata oleh Romeni sepertinya cedera ya, Bung Ais ya. Ini sepertinya menjadi salah satu PR juga di lini serang kita. Betul, ya memang oleh Romeni cedera di Piala Presiden kemarin dan hari ini dia baru saja menjalani operasi cedera ankle dan kemungkinan besar dia akan absen di FIFA Matchday di bulan September. Kita doakan saja mudah-mudahan di bulan Oktober nanti, ini kan ada beberapa bulan ya, bulan Oktober mudah-mudahan dia bukan hanya sudah pulih tapi sudah kembali fit ya, karena biasanya pemain yang baru saja cedera ini masih ada ngeri-ngeri, kemudian juga masih ada sentuhan-sentuhan bolanya hilang ya. Ini yang harus kita harapkan oleh Romeni bisa betul-betul fit 100%, bisa sudah kembali ke performa terbaiknya, sudah bisa main lagi bersama Oxford. Sehingga kalau dia sudah bisa main lagi bersama Oxford beberapa pertandingan, mudah-mudahan saat lawan tim nasional Indonesia sudah betul-betul siap. Tapi kalaupun tidak ada oleh Romeni, sebetulnya kita punya beberapa nama yang bisa dipromosikan ya. Ada James Raven yang bisa dinaikkan dari tim U23 ke tim senior. Dan juga ada Mauro Gistra yang kabarnya sedang diproses naturalisasinya. Baik, Bung Ais, mari kita bicara soal grup A dan grup B. Kalau grup A ya itu grup sebelahnya. Ini di grup B sendiri, Arab Saudi posisi pertama tadi Anda sampaikan bahwa kita punya keuntungan karena pernah meraih poin. 1 poin di kandang mereka dan 3 poin di kandang kita. Sementara Irak kita di pengalaman sebelumnya ternyata kita terus mengalami kekalahan pada saat era Sinteyong begitu ya. Hitung-hitungannya, apa target realistis yang bisa kita capai menghadapi dua tim kuat ini di grup yang sama dengan kita? Ya, memang kalau dari segi di atas kertas agak berat ya. Ini grup yang cukup berat menurut saya. Karena lawannya Irak. Kalau kemarin Bapak Sumarji ya, manajer timnas berharap Indonesia satu grup dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tapi ada Irak di sini. Tapi sudahlah, drawing sudah dilakukan dan kita sudah bersama Irak. Paling tidak di 3 pertandingan terakhir menghadapi Irak ada beberapa pemain yang belum tampil ya saat itu. Di GBK saat itu J.I. tidak tampil karena akumulasi ya. Kemudian juga belum ada Tom Hai, belum ada Kevin Dick, belum ada Martin Pas, belum ada Emil Audero, belum ada Ole Romeni. Artinya kekuatan kita lebih baik lah ketimbang 3 pertandingan terakhir menghadapi Irak. Mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan pemain yang ada sekarang ini membuat kita jauh lebih baik, jauh lebih siap menghadapi Irak. Apalagi kalau kita lihat
Irak kan nih performanya sebetulnya menurun nih setelah mereka dari Piala Asia, kemudian sekarang ini sebetulnya performa mereka menurun ya, mereka baru saja ada pergantian pelatih, ya mudah-mudahan performa kita justru meningkat di saat ini menghadapi Irak. Dan kalaupun kita gagal finish di puncak klasmen, paling enggak kita harus finish di peringkat kedua lah ya untuk bisa mendapatkan tiket ke putaran kelima. Kemudian kita diadu oleh runner up grup A dan kita bisa lolos ke playoff interkontinental ya. Dan nantinya kita akan menghadapi wakil dari zona CONCACAF. Bung Ais, kalau kita menang lawan zona CONCACAF, kita akan lawan lagi zona Afrika. Ini masih panjang ya. Masih panjang ya. Sebelum ke sana, Bung Ais, yang menarik di grup B ini, tiga-tiganya ini berganti pelatih ya, dari putaran 3 ke putaran 4. Ya, Indonesia betul. dari STY ke Patrick Kluivert, Arab Saudi dulunya Roberto Mancini juga berganti, dan Irak pun mengganti pelatihnya. Nah, apakah ini artinya tiga tim ini tidak bisa diprediksi dibandingkan dengan apa yang mereka sudah tampilkan di pertandingan sebelumnya? Betul, nah ini dia yang saya katakan ya, bahwa Arab Saudi tentu walaupun 2 pertandingan terakhir kita selalu tidak pernah kalah ya, 1 kali seri, 1 kali menang, tapi jangan lupa mereka main di kandang sendiri sekarang. Itu dia. Dan juga mereka punya pelatih yang bisa dikatakan Rene Hervat ini pelatih yang cukup kenal dengan Arab Saudi. Saat kita menang 2-0 lawan Arab Saudi di GBK, Rene Hervat itu baru kembali, baru comeback ke Arab Saudi, artinya dia tidak punya cukup Pertandingan waktu pertamanya ya kalau nggak salah itu ya, Bung Ais ya. Saat di GBK itu pertandingan pertamanya ya kalau tidak salah ya, Arab Saudi bersama pelatih baru itu menggantikan. Iya, artinya masih belum cukup lama ya. Sebetulnya ini pelatih lama. Dia pelatih yang membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 kemarin. Tapi setelah Piala Dunia dia mundur, digantikan Roberto Mancini, dan dia kembali setelah Roberto Mancini dipecat. Dan kemarin dia belum betul-betul punya waktu ya, karena ada beberapa nama pemain juga yang berubah ya. Nah, sekarang tentu dia sudah sangat paham bagaimana kualitas timnya, dan tentu mereka tidak akan mau kalah lagi, apalagi mereka main di kandang sendiri. Ini tentu yang harus jadi PR besar buat kita. Dan Irak sekarang juga punya pelatih baru, bukan Jesus Casas lagi, dia Graham Arnold ya, pelatih yang juga pernah menangani Australia, yang juga bisa dikatakan pernah ditahan oleh Indonesia ya di putaran ketiga lalu di matchday kedua. Ini artinya 3 pelatih ini sangat paham betul ya bagaimana kualitas Indonesia, dan ini yang harus diwaspadai oleh Patrick Kluivert. Karena kalau kita lihat Patrick Kluivert sebetulnya masih belum teruji betul ya. 2 pertemuan, 2 kemenangan yang diraih itu, 2 pertandingan itu mainnya di kandang, lawan China di kandang, lawan Bahrain di kandang. Dia belum pernah meraih kemenangan away bersama Indonesia. Ini yang harus jadi ujian besar, jadi PR besar buat Patrick Kluivert ya. Harus cari cara bagaimana strategi yang paling tepat untuk bisa menang away menghadapi Arab Saudi dan juga Irak di Arab Saudi nanti mainnya. Meskipun masih belum teruji penuh, Patrick Kluivert, dan meskipun kalah Jepang, kalah dari Australia, kemenangan modal dari Cina dan juga menang dari Bahrain, apakah ini bisa menjadi kesimpulan bahwa penampilan yang diinginkan Kluivert itu sudah bisa diarahkan dari timnas Indonesia ini sehingga sudah bisa kelihatan bentuknya? Ya, kalau kita lihat waktu lawan, kita urut satu persatu ya. Saat mereka lawan Australia di pertandingan debut Patrick Kluivert, dia menampilkan sepak bola menyerang. Dan hasilnya kita lihat bahwa Indonesia dibantai 1-5. Kemudian menghadapi Bahrain, Patrick Kluivert ini bisa dikatakan dia mengadopsi strategi warisan Sintayong dengan pola defensif dan kemudian counter attack, walaupun memang lebih ofensif ya ketimbang Sintayong. Dan hasilnya kita bisa menang. Begitupun di pertandingan ketiga, pola 3 back-nya juga yang dimainkan pola 3 back peninggalan Sintayong, dan hasilnya cukup positif. Kita bisa menang walaupun di pertandingan terakhir menghadapi Jepang, kalau saya pikir ini mungkin mentalitasnya beda ya. Kita sudah lolos, kemudian juga Patrick Kluivert menurunkan pemain-pemain yang bisa dikatakan eksperimen ya. Beckham Putra main starter, kemudian juga pemain-pemain lainnya yang
Ada juga beberapa diantaranya seperti Dean James juga main starter, Calvin Verdong dicadangkan. Artinya kita tidak bisa mengukur juga dari situ. Dan alhamdulillahnya masih ada bulan September di mana ada FIFA Matchday di situ. Ini kesempatan buat Patrick Kluivert untuk mengukur kemampuan timnya. Di FIFA Matchday mendatang, dia tentu punya kesempatan untuk beruji coba ya. Kita kabarnya akan melakukan turnamen segitiga dengan 2 negara lain. Ada Kuwait ya? Mudah-mudahan dari situ dia bisa lihat bagaimana kekuatan tim. Tapi PR-nya seandainya Ole Romelu tidak main, ini PR besar karena 2 kali kemenangan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert ini 3 golnya dicetak oleh Ole Romelu. Kalau tidak ada Ole Romelu, siapa yang bisa cetak gol? Ini yang harus dijawab oleh Patrick Kluivert.